Mendengar ucapan Ye Changsheng, Li Sanbian menundukkan kepala. Di dalam matanya, kilatan kejam melintas sesaat. Ia tahu. Bagaimana mungkin orang di depannya benar-benar berniat memberinya penawar? 1 tahun lagi, sekalipun ia berhasil keluar hidup-hidup dari gua warisan itu, pihak lain kemungkinan besar tetap akan menggunakan pil tadi untuk membunuhnya. Namun meski memahami hal itu, ia tetap memilih menelan pil tersebut. Karena, jika Ye Changsheng sedang memperhitungkannya, mengapa ia sendiri tidak memperhitungkan Ye Changsheng? 1 tahun. Waktu selama itu cukup untuk menyusun banyak rencana. Sekilas saja ia sudah mengenali pil tadi berasal dari sekte roh binatang. Bukan barang tingkat tinggi. Bukan sesuatu yang tak bisa diatasi. Ia bisa mencari orang untuk menetralkannya. Orang tua itu diam-diam menghitung dalam hati. Anak muda tetaplah anak muda. Terlalu percaya diri. 1 tahun lagi, kau kira aku takut datang? Kilatan licik di matanya makin dalam. 1 tahun lagi, di mana kalian akan bertemu dengan dua keluarga itu? Tanya Ye Changsheng. Li Sanbian segera mengangkat kepala. Wajahnya kembali hangat, bersahabat. Bibirnya bergerak sangat pelan. Dengan transmisi suara yang amat berhati-hati, ia menyampaikan lokasi dan waktu pertemuan 1 tahun mendatang. Ye Changsheng mengangguk. Baik. Kalau begitu kau pergi dulu. 1 tahun lagi kita bertemu kembali. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada dingin. Jangan coba bermain curang. Li Sanbian tersenyum dalam hati. Ia memberi salam hormat, lalu berbalik. Sebuah artefak terbang muncul di bawah kakinya. Ia melangkah naik. Namun di belakangnya, tangan Ye Changsheng sudah menyentuh kantong penyimpanan. SRRT. Tombak Qingyue tiba-tiba muncul, berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke arah Li Sanbian. Serangan diam-diam. Sejak awal, Ye Changsheng tidak pernah mempercayai orang tua itu. Tujuannya jelas. Mengorek informasi. Lalu membunuhnya. Anjing terkutuk. Kau memang tak berniat melepaskanku. Li Sanbian meraung marah. Mangkuk putih pelindungnya kembali muncul di atas kepala. Ia memang belum sepenuhnya lengah. Tirainya berhasil menahan tombak Qingyue. Tanpa ragu, ia mengendalikan artefak terbangnya, melesat lurus ke langit untuk melarikan diri. Ia tahu. Ia tidak bisa menang. Lawan bukan hanya memiliki kekuatan spiritual jauh di atas kultivator setingkatnya. Ia juga memiliki Fubao. Dan Fubao itu, ia mengenalinya. Pedang Hanyu dari lembah Huadao. Jika Han Tianya mati di wilayah terlarang berdarah, besar kemungkinan dibunuh orang ini. Artinya, pemuda ini baru saja berpartisipasi dalam wilayah terlarang berdarah. Tahap fondasinya pasti belum lama. Itulah sebabnya sejak awal ia mencoba mengorek informasi. Namun ia menyembunyikan fakta bahwa dirinya mengenali pedang Hanyu. Ia takut Ye Changsheng membunuhnya untuk membungkam. Anak bajingan ini licik sekali. Setelah aku lolos, akan kuperlihatkan akibatnya.
Dalam hatinya, niat jahat menggelegak. Begitu pergi dari sini, ia akan segera mencari orang sekte roh binatang untuk menetralisir racun itu. Setelah itu, baru ia akan membalas Ye Changsheng. Soal identitas, tak masalah. Dengan petunjuk pedang Hanyu dan daftar peserta wilayah terlarang berdarah, tidak sulit melacaknya. Baru-baru ini di negara Yuanwu, yang paling aktif adalah Lembah Angin Kuning. Anak ini kemungkinan besar dari sana. Cukup selidiki siapa yang baru menembus tahap fondasi. Ia punya koneksi di dunia kultivasi negara Yu. Menyelidiki satu orang bukan hal sulit. Dalam sekejap, Li Sanbian sudah terbang tinggi. Jaraknya sudah jauh. Anak itu tak mungkin menyusulnya. Ia bahkan sempat memperhatikan sebelumnya. Artefak terbang Ye Changsheng biasa saja, kecepatannya lambat. Di langit, ia menarik napas lega. Ia menunduk, ingin melihat wajah Ye Changsheng yang frustrasi. Namun, yang ia lihat adalah sosok berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tenang. Santai. Tatapan di balik topeng itu, penuh ejekan. Dia ini? Hati Li Sanbian bergetar. Belum sempat ia memahami mengapa lawannya begitu tenang. Tiba-tiba dadanya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Penglihatannya menggelap. Tubuhnya jatuh lurus dari langit. Masih mengira itu cacinggu? Ye Changsheng mendengus dingin, memandang mayat yang hancur di tanah. Ia menggeleng pelan. Pil yang ia berikan, murni pil racun. Hanya dibuat menyerupai pil gusek roh binatang. Begitu lawan mengedarkan kekuatan spiritual saat melarikan diri, racun langsung aktif. Ye Changsheng melangkah maju, mengambil kantong penyimpanan dari mayat itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya hijau menyala keluar dari tubuh Li Sanbian. Cepat seperti kilat, menembak lurus ke wajah Ye Changsheng. Jiwa raga hendak merasuki. Sudah lama kutunggu. Ye Changsheng berteriak dingin. Tangannya secepat kilat menangkap bola cahaya hijau itu. Ia mengepalkannya kuat. Jeritan menyayat hati terdengar dari dalam cahaya tersebut. Daois? Ah! Tidak, senior. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku masih punya banyak rahasia. Suara roh Li Sanbian menggema penuh ketakutan. Oh? Apalagi rahasia yang belum kau katakan? Katakan sekarang. Jika tidak, akan kubuat kau merasakan siksaan pengoyakan jiwa dan pemurnian roh. Nada Ye Changsheng sedingin es. Roh Li Sanbian gemetar hebat. Kini ia benar-benar takut. Ia sadar. Pemuda bertopeng ini sama sekali bukan pendatang baru tahap fondasi yang bisa diremehkan. Ia lebih menakutkan dari iblis tua manapun. Ada banyak rahasia di dalam gua Daois Yuan XNG. Teriaknya panik. Ia segera menjelaskan. 300 tahun lalu, leluhur tahap fondasi keluarga Li pernah menemukan gua itu dan menyelidikinya. Meski tak bisa membukanya karena kurang token, mereka berhasil mengumpulkan banyak informasi penting. Ye Changsheng mendengarkan dengan tatapan dingin.
Semua yang kau katakan akan kuperiksa sendiri di keluargamu. Jika ada satu saja kebohongan. Tatapannya membeku. Kau tahu akibatnya. Roh Li Sanbian gemetar. Keluarga Li kami sudah jatuh kali ini. Setelah Daois mendapatkan apa yang kau mau, tolong sisakan jalan hidup bagi keluarga Li. Di paviliun kitab keluarga kami ada sebuah kotak rahasia. Di dalamnya terdapat catatan tulisan tangan leluhur. Jika Daois tidak percaya, pergilah dan periksa sendiri. Ye Changsheng menatapnya lama. Asal kata-katamu tidak bohong, aku tidak akan sampai membantai seluruh klanmu. Begitu selesai berbicara, cahaya di tangannya menyala. Ia mengepalkan kuat. Kerak! Roh Li Sanbian hancur seketika. Lenyap tanpa sisa. Seorang kultivator tingkat menengah pendirian fondasi, gugur begitu saja. Mati di tanah liar, tanpa saksi, tanpa nisan. Di telapak tangan Ye Changsheng muncul bola api merah menyala. Dengan satu ayunan ringan, ia melemparkannya ke tubuh Li Sanbian. Api membumbung. Mayat itu hangus, berubah menjadi abu. Menghancurkan jejak dan memusnahkan bukti. Urusan seperti ini, ia sudah terlalu terbiasa melakukannya. Dari sisa tubuh yang terbakar, cairan beracun menguap perlahan. Ye Changsheng mengambil kantong penyimpanan lawannya, lalu memungut kembali artefak terbang yang tadi dipakai Li Sanbian. Itu seekor elang bambu roh. Tak jelas bambu spiritual jenis apa yang digunakan, namun jelas memiliki atribut angin. Kecepatannya beberapa kali lipat lebih cepat dibanding artefak terbang King Ye miliknya dulu. Artefak yang dulu ia pakai hanyalah barang standar yang dibagikan lembah angin kuning. Tingkat paling rendah. Kini, dengan elang bambu ini, kecepatannya akan melonjak jauh. Han Yujian. Ye Changsheng mengeluarkan fubao itu, menatap pedang kecil yang terukir di atas jimat, bergumam pelan. Dari Li Sanbian tadi, ia sudah mengetahui asal-usul sebenarnya. Pedang bulan dingin dari sarang pisau transformasi. Latar belakangnya tidak kecil. Mulai sekarang, setiap kali menggunakan fubao, harus lebih berhati-hati. Sebisa mungkin, jangan ada saksi. Sorot matanya membeku dingin. Cara paling sempurna untuk menyembunyikan rahasia? Membunuh semua yang melihatnya. Ia membuka kantong penyimpanan Li Sanbian. Beberapa artefak jatuh keluar. Sebuah pisau terbang merah, artefak tingkat puncak. Ditambah mangku pertahanan tadi. Hanya 2 artefak puncak. Untuk seorang kultivator pendirian fondasi, ini agak pas-pasan. Jauh kalah dibanding para murid elit sekte yang ia temui di tanah terlarang darah. Padahal mereka masih di tahap pemurnian Qi. Beberapa bahkan membawa 2 atau 3 artefak puncak, plus 1 fubao. Namun sebenarnya, kondisi Li Sanbian justru mewakili kebanyakan kultivator pendirian fondasi biasa. Seorang kultivator normal, jika seluruh hartanya digabung, bisa memiliki 1000 batu roh saja sudah lumayan. Tahap pemurnian Qi lebih menyedihkan lagi. Sebulan bekerja keras, hanya dapat 2 atau 3 batu roh. Jika total kekayaan mencapai 100 batu roh,
sudah tergolong kaya. Orang-orang yang dulu ditemui Ye Changsheng adalah murid elit, banyak yang punya latar belakang kuat. Wajar jika terlihat makmur. Murid biasa, bahkan di tingkat 11 atau 12 pemurnian Qi, sering tak mampu membeli artefak tingkat atas. Itulah sebabnya ketika Lembah Angin Kuning menawarkan satu artefak tingkat atas dan satu batu roh menengah sebagai hadiah untuk memasuki tanah terlarang darah, banyak yang rela mempertaruhkan nyawa. Karena mereka memang tidak punya apa-apa. Li Sanbian ini adalah gambaran nyata kultivator pendirian fondasi biasa. Sebagai kepala keluarga Li, sebenarnya ia sedikit lebih kaya dari rata-rata. 2 artefak puncaknya saja sudah bernilai lebih dari 1000 batu roh. Elang bambu itu sekitar 200. Di dalam kantongnya masih ada 500 batu roh, jimat, pil, artefak tingkat atas, dan berbagai benda campur aduk. Jika dijumlahkan, kekayaan Li Sanbian mendekati 2000 batu roh. Sudah termasuk lumayan. Faktanya, sebagian besar kultivator pendirian fondasi hanya memiliki satu artefak puncak. Kekuatan tempurnya terbatas. Jika bertemu Ye Changsheng yang penuh trik dan kartu tersembunyi, dibunuh oleh yang level lebih rendah bukan hal aneh. Klik. Sebuah suara ringan terdengar. Sebuah lencana jatuh ke tanah. Ye Changsheng memungutnya. Bentuknya mirip dengan lencana yang dulu ia dapatkan dari kakak senior Li. Namun ukirannya berbeda. Di atasnya terukir satu huruf. Dao. Masih ada 2 lagi. Kemungkinan, Yuan, dan Ren. 4 lencana, membentuk nama Yuan Xing Dao Ren. Ia tersenyum tipis. Benar saja. Kepala keluarga Li memang membawa lencana itu. Selanjutnya, 1 tahun lagi akan berkumpul dengan 2 keluarga itu dan menjelajahi gua warisan. Dalam 1 tahun ini, aku harus bersiap dengan matang. Ia membereskan lokasi itu lalu pergi. Kini, setelah membunuh Li Sanbian, ia memiliki 2 artefak puncak tambahan. Saat ini di tubuhnya terdapat 2 Fubao, King Ning Mirror dan Han Yujian. 10 artefak puncak, Tianyun Furnace, King USPR, King Jiao Banner, perisai terbang besi hitam, pisau kembar bulan, cermin kristal merah muda, bola kristal, pedang putih, pisau terbang merah, mangkuk pertahanan. Kecuali perisai dan tungku, semuanya hasil membunuh dan merampas. 3 di antaranya bahkan ia peroleh sekaligus dari seorang wanita kaya harta. Beberapa tidak terlalu berguna, terlalu banyak artefak juga percuma. Saat bertarung tak mungkin semua dipakai. Sepertinya, harus mulai menjual sebagian. Ia menghitung cepat dalam hati. 5 atau 6 artefak puncak sudah cukup. Ada pertahanan, serangan, dan pendukung. Sisanya bisa ditukar menjadi batu roh. Baginya, artefak puncak hanyalah alat untuk menunda waktu hingga Fubao aktif sepenuhnya. Menyimpan terlalu banyak, tak ada artinya. Selain itu, ia masih memiliki 8 butir petir surgawi, 3 jimat tingkat menengah, hampir 200 jimat tingkat rendah. Di tanah terlarang darah, ia telah banyak menghabiskan petir surgawi dan jimat menengah,
belum sempat mengisi ulang. Masih ada 2 tanaman roh 1000 tahun, 2 tanaman roh 800 tahun. Ditambah artefak tingkat atas lainnya, tak layak disebut. Jika dihitung keseluruhan, nilai hartanya melampaui 20.000 batu roh. Bahkan kultivator inti emas belum tentu sekaya ini. Tentu saja, sebagian besar adalah aset tetap. Uang tunai yang benar-benar bisa diputar, hanya sekitar 500 batu roh dari lisan Bian. Latihan berikutnya akan membutuhkan banyak batu roh. Aku harus menambah modal cair. Dengan pikiran itu, Ye Changsheng terbang menuju pasar kota. Sesampainya di pasar sekte bintang surgawi, ia berkeliling sejenak sebelum menemukan Wang Ziling. "Senior, Anda ini?" Wang Ziling terkejut melihatnya tiba-tiba muncul. "Kau masih ingat apa yang pernah kukatakan?" Suara Ye Changsheng terdengar dingin. Bahkan ada sedikit kemarahan tersembunyi di dalamnya. Tubuh Wang Ziling langsung menegang. Ia teringat jelas. "Jika tempat yang kau rekomendasikan tak lebih baik dari paviliun bintang debu, jangan buang waktuku. Tapi jika memuaskanku, aku tak pelit memberi hadiah." Jangan-jangan, senior ini tidak menemukan formasi yang diinginkan di toko rahasia itu, pikirnya cemas. Aku membuang beberapa jam di sana. Bahkan bayangan formasi pun tak kulihat. "Wang Ziling, apakah kau mempermainkanku?" Kata-kata terakhir itu seperti petir. Tatapan dingin di balik topeng memancarkan tekanan mengerikan. Keringat dingin langsung membasahi dahi Wang Ziling. Wajahnya pucat. "Mohon senior meredakan amarah. Mana mungkin saya berani menipu Anda. Saya juga tak menyangka toko rahasia itu bahkan tak memiliki formasi." Pikirannya kacau. Jika tak bisa memberi sesuatu yang lebih baik dari paviliun bintang debu, bukankah itu berarti benar-benar menyinggung seorang kultivator pendirian fondasi? Akhirnya, matanya menunjukkan tekad. "Senior, saya masih tahu satu tempat lain yang menjual formasi. Sumbernya sangat rahasia, hampir tak ada yang tahu. Jika senior percaya pada saya, silakan ikut." Ia menggertakkan gigi. Ia memutuskan membawa Ye Changsheng ke tempat wanita itu. Semoga saja, wanita itu tidak sedang menipu orang. Di bawah tekanan aura dingin Ye Changsheng, akhirnya Wang Ziling tak punya pilihan selain membawa dirinya menemui kultivator wanita bernama Xin Ruin itu. Ia sendiri tak tahu apakah kemampuan formasi wanita itu benar-benar sehebat yang pernah digembar-gemborkan pelayannya. Namun sekarang, hanya jalan ini yang tersisa. Jika gagal lagi, ia benar-benar akan menyinggung seorang senior pendirian fondasi. Semoga saja kemampuan wanita itu bukan sekadar omong kosong. "Senior, silakan lewat sini." Dipimpin Wang Ziling, Ye Changsheng berbelok melewati gang demi gang hingga tiba di sebuah lorong sempit. Di dalamnya terdapat beberapa halaman kecil. Mereka berhenti di depan salah satunya. Tok! Tok! Tak lama kemudian terdengar suara jernih dari dalam. "Datang, datang." Pintu kayu terbuka. Seorang gadis kecil yang manis dan rapi menjulurkan kepala keluar. "Saudara Wang? Ada apa?" tanyanya ceria, lalu matanya beralih ke Ye Changsheng.
penuh rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Gadis Xiao Mei, senior ini ingin membeli formasi tingkat tinggi. Aku teringat Nona Xin ahli dalam bidang ini, jadi kubawa beliau kemari. Xiao Mei menilai Ye Changsheng dari atas ke bawah, lalu berkata sopan, "Senior, silakan masuk." "Senior, tempat Nona Xin ini tenang dan tertutup." "Saya tak ikut masuk," kata Wang Ziling membungkuk hormat. "Tak masalah. Tunggu saja di luar." Ye Changsheng melangkah masuk mengikuti Xiao Mei. Halaman itu kecil, namun bersih dan sunyi. Di tengah halaman berdiri seorang wanita berbusana biru. Posturnya anggun. Hidungnya mungil. Sepasang matanya jernih seperti air musim gugur. Aura lembut dan elegan memancar dari dirinya. Gerak-geriknya tenang, berwibawa. Jika disandingkan dengan kisah sejarah, ia seperti permaisuri bijak yang tercatat dalam kitab-kitab kuno. Xin Ruin memberi hormat pada senior. Ia berdiri dan memberi salam dengan anggun. Indra spiritualnya menyapu Ye Changsheng, namun tak mampu menembus kultivasinya. Dalam hati ia tahu, level pria ini jauh di atasnya. Namun ia tidak panik. Sebaliknya, tetap tenang dan terukur. Wang Ziling bilang Nona Xin memiliki pencapaian mendalam dalam dao formasi, tanya Ye Changsheng sambil tersenyum tipis. "Saya telah menekuni formasi selama puluhan tahun. Sedikit banyak, memang ada pemahaman." "Xiao Mei, sajikan teh untuk senior." Tak lama, pelayan kecil itu membawa teko teh panas. Aroma harum menyebar, menenangkan hati. "Ini teh roh yang saya racik sendiri selama beberapa tahun. Mohon senior mencicipi dan memberi penilaian." Xin Ruin sendiri menuangkan secangkir dan menyerahkannya. Ye Changsheng tersenyum samar. Ia tahu, ini cara halus untuk memintanya melepas topeng. Seorang kultivator misterius dengan kekuatan besar tiba-tiba datang membeli formasi. Wajar jika ia waspada. Wanita yang cerdas, pikirnya. Ia pun melepas topengnya. Wajah muda terungkap. Xin Ruin dan Xiao Mei sama-sama terkejut. Mungkin tak menyangka seorang senior berkekuatan dalam, ternyata begitu muda. Ye Changsheng menyesap teh. Aromanya lembut, rasa spiritualnya menyebar hangat. Teh yang luar biasa. Xin Ruin tersenyum manis. Mendapat pujian senior, saya sudah merasa terhormat. Senior masih muda namun kultivasinya tak terjangkau oleh kami. Pasti murid unggulan dari sekte besar? Ye Changsheng tersenyum tenang. Saya hanya berkultivasi dengan tekun. Bisa sampai hari ini, murni karena keberuntungan. Jawaban lembut, namun tak memberi celah. Xin Ruin menyadari ia tak bisa menggali lebih jauh. Bolehkah saya tahu bagaimana harus menyapa senior? Marga saya Ye. Jadi senior Ye. Formasi seperti apa yang Anda butuhkan? Aku ingin formasi pelindung untuk gua kultivasi. Semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Xin Ruin berpikir sejenak. Di sini memang ada beberapa formasi penjaga. Banyak keluarga kultivator menggunakannya sebagai formasi perlindungan klan.
Mampu menahan serangan kultivator pendirian fondasi. Formasi milik Nona bukan barang biasa. Sela Xiaomei bangga. Sebagian setara formasi pelindung keluarga besar. Mampu menahan pendirian fondasi. Ye Changsheng menggeleng pelan. Bagus, tapi belum cukup untuk kebutuhanku. Mata Xin Ruin berkilat. Senior memiliki standar setinggi itu? Jika Nona Xin punya yang lebih baik, silakan keluarkan. Jangan khawatir soal harga. Nada Ye Changsheng santai, namun dalam. Xin Ruin tersenyum samar. Senior ini percaya diri dengan hartanya. Kalau begitu, tak pantas jika ia menyembunyikan kartu terbaik. Ia menyesap teh dengan elegan, lalu berkata pelan. Belakangan ini saya sedang meneliti satu formasi. Formasi 5 elemen terbalik. Senior pernah mendengarnya? Mata Ye Changsheng sedikit berubah. Formasi 5 elemen terbalik? Formasi legendaris itu tentu pernah kudengar. Jangan bilang. Nona Xin menguasainya? Saya belum sepenuhnya menguasainya. Namun dengan kemampuan saya saat ini, saya bisa membuat versi sederhana. Ye Changsheng langsung berdiri. Kalau begitu, aku menginginkan versi sederhana itu. Xin Ruin ikut berdiri dan memberi hormat kecil. Mohon maaf, formasi ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Pengumpulan bahan dan penyusunan arai membutuhkan waktu. Mohon senior bersabar. Berapa lama? Setidaknya 1 bulan. Terutama bahan-bahannya sulit dikumpulkan. Ye Changsheng berpikir sejenak. Baik. 1 bulan lagi, aku akan kembali. Senior, hati-hati di jalan. Suara jernih Xin Ruin terdengar dari belakang saat Ye Changsheng melangkah keluar halaman. Kesepakatan telah tercapai. Sebulan lagi, ia akan datang mengambil formasi 5 elemen terbalik versi sederhana. Untuk itu, ia telah meninggalkan uang muka 200 batu roh. Begitu keluar gerbang, ia melihat Wang Ziling masih menunggu dengan gelisah. Begitu melihat Ye Changsheng, pria itu segera membungkuk. Senior, apakah Anda puas? Nona Xin dalam bidang formasi benar-benar terkenal. Ye Changsheng sudah mengenakan kembali topengnya. Wang Ziling tak bisa membaca ekspresinya. Jantungnya berdegup tak menentu. Lumayan. Suara tenang itu bagaikan hujan penyejuk. Wang Ziling hampir ingin tertawa lega. Bagus sekali. Saya sudah tahu Nona Xin pasti tak akan mengecewakan senior. 4 batu roh dilemparkan ke arahnya. Ini upahmu. 4 batu roh. Jumlah itu membuat Wang Ziling hampir bersinar kegirangan. Senior ini benar-benar murah hati. Senior, jika ke depan Anda membutuhkan apapun, silakan cari saya. Saya sangat mengenal pasar ini. Toko rahasia yang saya tahu saja tidak kurang dari 3. Ye Changsheng mengangguk pelan. Orang seperti ini, ular tanah pasar, kelak bisa sangat berguna. Aku sudah mengingat wajahmu. Tinggalkan alamat. Jika perlu, aku akan mencarimu.
Wang Ziling segera memberitahu tempat-tempat biasa ia singgahi. Ia menatap punggung Ye Changsheng yang menjauh dengan penuh semangat. Pelanggan seperti ini jarang muncul. Harus dijaga baik-baik. Meninggalkan pasar sekte bintang surgawi, Ye Changsheng langsung terbang kembali ke gua kultivasinya. Dengan elang bambu roh baru, kecepatannya meningkat drastis. Tak lama kemudian ia meninggalkan negara Yuanwu dan memasuki wilayah negara Yu. Pegunungan Taiyue muncul di Cakrawala. Beberapa saat kemudian, ia tiba di depan gua miliknya. Sebelum turun, ia memeriksa formasi pelindung. Tak ada gangguan. Tempat ini terpencil. Siapa yang akan menyangka, di sudut sunyi seperti ini tersembunyi mata air nadiroh? Ye Changsheng memasuki gua, merapikan hasil panennya kali ini, lalu segera mulai kultivasi tertutup. Ia telah memperoleh pil Heki. Sekarang adalah waktunya memacu diri. Ia mengeluarkan pil itu, menganalisisnya, lalu mulai mereplikasi menggunakan batu roh. 20 batu roh, hanya untuk menyalin satu pil. Pantas saja ini bisa meningkatkan kultivasi pendirian fondasi. Ia menggeleng pelan. Saat masih di pemurnian Qi, satu batu roh cukup menggandakan 2 atau 3 pil. Sekarang, biayanya melonjak tajam. Namun ia tahu, pil untuk pendirian fondasi dibuat dari bahan ratusan tahun. Energi spiritual di dalamnya luar biasa padat. Begitu pil itu masuk ke tubuhnya, ledakan energi. Lautan Qi meledak di meridiannya. Ye Changsheng terkejut, segera mengedarkan teknik bintang langit roh emas untuk memurnikan energi itu. Teknik ini, rakus sumber daya. Konsumsi sumber dayanya minimal 3 kali lipat kultivator biasa. Artinya, untuk naik tingkat, ia butuh 3 kali lebih banyak. Dengan bakat akar roh ganda miliknya, dari tahap awal ke tahap menengah pendirian fondasi biasanya butuh lebih dari 10 tahun kerja keras. Tanpa pil, dengan beban teknik ini, bisa 30 tahun. Namun dengan pil, kecepatannya bisa melonjak belasan kali lipat. Sehari penuh ia duduk memurnikan. Saat membuka mata, cahaya spiritual di matanya jernih dan dalam. Kultivasinya meningkat signifikan. Tapi satu jenis pil saja tidak cukup. Ia teringat pengalaman Han Li. Setelah mengonsumsi 50 pil, efek mulai melemah. Setelah 200 pil, hampir tak berefek lagi. Han Li butuh sekitar 300 pil untuk naik dari tahap awal ke tahap menengah. Tekniknya hanya mengonsumsi kurang dari 2 kali sumber daya normal. Jika dihitung, aku mungkin butuh 500 pil. Keunggulan akar roh hanya mempercepat pemurnian, bukan menghilangkan resistensi obat. Ia menyipitkan mata. Untuk mencapai tahap menengah tanpa tertahan resistensi, aku butuh setidaknya 3 jenis pil berbeda. 1 sudah ada. 2 lagi harus kucari. Rencana mulai tersusun dalam benaknya. Pertama, kumpulkan batu roh, bisa lewat kakak senior Chen. Kedua, cari sumber pil baru, bisa memanfaatkan keluarga Chen, tapi ia juga harus aktif sendiri. 20 batu roh per pil. 500 pil berarti 10.000 batu roh.
Teknik ini benar-benar mesin pembakar sumber daya. Tak heran tertulis jelas, tanpa akar roh surgawi, sebaiknya jangan berlatih. Bahkan dengan akar roh surgawi pun, tanpa menelan pil secara brutal, mungkin butuh belasan hingga 20 tahun. Ye Changsheng menggeleng pelan. Entah jenius macam apa yang menciptakan teknik ini. Ia menelan satu pil lagi. Mulai memurnikan. Sekarang, batu roh yang tersisa hanya 300. Cukup untuk setengah bulan kultivasi. Setengah bulan lagi, ia harus turun gunung mencari batu roh lagi. Perjalanan menuju tahap menengah pendirian fondasi, baru saja dimulai. Setengah bulan kemudian, Ye Changsheng keluar dari pengasingannya. Tanpa membuang waktu, ia kembali menuju pasar kultivator milik sekte Tianxing. Dengan topeng terpasang rapat, ia mendatangi toko rahasia tempat ia pernah mengikuti pelelangan sebelumnya. Di sana, ia menjual 3 artefak kelas puncak dari cincin penyimpanannya. Bendera naga biru milik senior Lu, serta 2 artefak yang ia ambil dari Lisan Bian. Asal-usulnya memang tak jelas, namun latar belakang pemiliknya biasa saja. Tempat seperti toko gelap inilah yang memang khusus menangani barang, tak bersilsilah. Setelah itu, ia mendatangi toko lain dan melepas seluruh artefak kelas menengah serta atas yang tersisa. Hasilnya, 3.000 batu roh kini berada di tangannya. Ia menyempatkan diri menemui Xin Ruin. Gadis itu masih sibuk mengumpulkan bahan dan menyempurnakan formasi. Setelah mengetahui progresnya, Ye Changsheng kembali ke guanya. Dari 3.000 batu roh itu, 1.000 ia sisakan untuk menggandakan pil serta kebutuhan sehari-hari. 2.000 sisanya, ia gunakan sepenuhnya untuk menggandakan jimat. Karena biaya duplikasi jimat tingkat rendah berbeda-beda, dengan 2.000 batu roh itu, ia berhasil mencetak lebih dari 5.000 lembar jimat. Mayoritas adalah jimat tingkat rendah. Ia berencana menyerahkan semuanya kepada kakak senior Chen setelah wanita itu keluar dari pengasingan. 5.000 jimat, dijual dengan baik, menghasilkan lebih dari 10.000 batu roh bukanlah masalah. Benar-benar mesin penghasil uang. Setengah bulan kemudian, waktu janji dengan Xin Ruin pun tiba. Ye Changsheng kembali menuju pasar Tianxing. Menunggang layang-layang bambu, ia tiba di depan halaman kecil milik Xin Ruin sesuai ingatannya. Ia mengetuk pintu. Sunyi. Tak ada jawaban. Alisnya sedikit mengernyit. Indera spiritualnya menyapu ke dalam. Kosong. Tidak ada. Apakah terjadi sesuatu? Ia berjalan ke gang kecil, lalu menuju jalan utama. Indera spiritual kembali menyebar. Tak ada jejak Xin Ruin maupun pelayannya. Saat ia hendak menuju tempat Wang Ziling biasa beroperasi, tiba-tiba, tolong selamatkan nonaku. Suara tangis tercekat terdengar dari persimpangan jalan. Tatapan Ye Changsheng langsung menajam. Ia melesat ke arah suara itu. Di sana, seorang gadis kecil menangis terseduh-seduh, wajahnya basah air mata seperti bunga pir diguyur hujan. Xiao Mei. Ia berlari dari luar pasar, berteriak meminta pertolongan. Namun dunia kultivasi, dingin tanpa belas kasih.
Orang-orang hanya menonton tanpa ekspresi. Dari sebuah toko bertuliskan, "Pandai Besiki." Seorang pemuda berwajah jujur keluar. "Ada apa dengan Nona Emu?" Ia tampak iba. Namun sebelum Xiao Mei sempat menjawab, angin berdesir. Ye Changsheng muncul di hadapannya. "Xiao Mei, apa yang terjadi dengan Nona Xin?" Meskipun bertopeng, suara itu dikenali Xiao Mei. "Senior Ye? Benarkah itu Anda?" "Ini aku." Gadis itu seakan menemukan tali penyelamat. "Senior, tolong selamatkan Nona. Dia ditahan orang jahat." Di samping, pemuda dari toko Qi menelan ludah. Ia sempat memindai dengan indera spiritual. Tak terukur. Kultivasi tak terdeteksi. Pasti seorang senior tahap pendirian fondasi. Urusan seperti ini, bukan ranahnya. Ia diam-diam mundur. "Antar aku." Dua jimat percepatan ditempelkan. Angin berdesir kencang saat mereka meninggalkan zona larangan terbang. Layang-layang bambu muncul dari lengan Ye Changsheng, membesar di bawah kakinya. "Ceritakan semuanya di jalan." Sambil terbang cepat, Xiao Mei menjelaskan. Mereka membeli bahan mahal untuk menyempurnakan formasi 5 elemen terbalik. Lebih dari 60 batu roh habis. Dan itu, mengundang perhatian sekelompok kultivator tahap pemurnian Qi. Mereka hendak merampok. Xin Ruin menyadari bahaya lebih dulu dan melarikan diri. Namun kekuatan mereka tak cukup. Akhirnya, ia menyuruh Xiao Mei kabur mencari bantuan, sementara ia sendiri menahan musuh dengan formasi. Angin meraung. Di bawah kendali penuh Ye Changsheng, layang-layang bambu melesat dengan kecepatan yang membuat napas tercekat. Tak lama kemudian, sebuah tebing curam muncul di hadapan mereka. Di sana, sebuah formasi cahaya merah tipis melindungi sosok wanita anggun di dalamnya. Di luar, 4 atau 5 kultivator tahap pemurnian Qi tingkat 7 hingga 8 menyerang tanpa henti. Lapisan cahaya itu hampir hancur. "Senior." Di sana, Ye Changsheng menyapu mereka dengan indera spiritual. Sudut bibirnya terangkat tipis. "Hanya tingkat 7 dan 8. Biasa saja." Dari lengan bajunya, cahaya hijau melesat. Sekilas sapuan. Semua kultivator itu roboh seketika, tak sempat menjerit. Xiao Mei membeku. Kultivator yang jauh lebih kuat darinya, tak mampu menahan satu serangan. Inikah kekuatan tahap pendirian fondasi? "Nona." Formasi menghilang. Xin Ruin menoleh. Wajahnya pucat, namun rona merah samar muncul di pipinya saat melihat Ye Changsheng. Ia merapikan pakaiannya, memberi hormat dengan lembut. "Terima kasih, senior." Belum selesai berbicara, tubuhnya goyah, dan ia hampir roboh ke tanah.